Ya, flatfoot itu dikenal juga adalah pes planus ya, bisa dinamakan pes planus atau Valen Achilles atau Talipus equanus varus ya. Jadi apa itu flatfoot? Flatfoot itu juga nama lain dari flatfoot itu adalah pes planus atau Valen arcus ya, Valen arcus atau Talipus equanus varus valgus. Kalau Talipus equanus varus itu kan CTEV ya. Kalau ini Talipus equanus valgus. Itu ya. Terus flatfoot ini adalah kondisi di mana lengkung kaki hilang disertai dengan nyeri. Jadi medial border foot itu abnormal dan biasanya kontak dengan lantai, kontak langsung dengan lantai. Itu pada bagian medial itu lengkungan kaki itu datar sehingga seluruh daripada bagian telapak kaki itu menempel atau hampir menempel seluruhnya pada lantai atau pada tanah. Maka dikatakan medial border of the foot is abnormal, is in contact with the floor dari iring. Jadi tidak adanya arkus kaki ya, tidak adanya arkus kaki atau rata sehingga ada lantai. Biasanya di sini tidak ada atau sedikit sekali ada. Ya. Jadi tidak ada forefoot. Forefoot itu terdiri dari kaki pada bagian depan dimulai dari metatarsal ke palangial itu dikatakan adalah forefoot. Midfoot itu antara tulang-tulang tarsalia dengan tulang metatarsal dikatakan midfoot. Jadi dibagi menjadi 3, forefoot, midfoot, dan hindfoot. Hindfoot itu tulang-tulang pada tarsal atau rearfoot. Ya. Itu ya. Ini adalah forefoot di bagian distal, di bagian tengah itu adalah midfoot, selanjutnya di bagian belakang adalah rearfoot atau hindfoot. Forefoot itu terdiri dari terdiri dari 5 metatarsal ya, artikulasio with cuneiform itu ya di antara ini tarsal dan metatarsal ya, ini proksimal daripada metatarsal ya, dan cuneiform, cuboidium, dan basis articularis di sini. Ini dan palangial. Ini adalah forefoot. Midfoot ini ya, antara tulang-tulang tarsalia, ada naviculare, ini naviculare, cuneiform, dan cuboidium. Di sini inilah yang dinamakan midfoot ya. Ini adalah forefoot, ini adalah midfoot, dan ada hindfoot. Ya, hindfoot itu adalah pada bagian subtalar daerah ini ya, yang di kotak ini itu adalah hindfoot atau rearfoot. Itu terdiri dari tulang-tulang subtalar, yaitu tulang talus dan calcaneus. Ya, jadi
kita harus paham anatomi pada daerah tulang pedis terdiri dari talus calcaneus, ini dikatakan hindfoot atau rearfoot. Terus pada bagian tarsal di bawahnya ada navicular, cuneiform, dan cuboidium itu adalah dikatakan midfoot. Dan di sini yang forefoot itu pada bagian distalnya, tarsal tadi sampai ke palangial. Pada arkus pada kaki ini terdiri dari ada 3, ada medial longitudinal arcus, lateral longitudinal arcus, dan transverse arcus. Ini yang dikatakan lateral arcus, medial longitudinal arcus, dan transverse arcus itu di sini, ya. Jadi kita harus mengenal beberapa arkus, terus beberapa bagian daripada tulang pedis, ada forefoot, midfoot, dan rearfoot atau hindfoot. Terus arkus pada kaki itu terdiri dari ada medial, lateral, dan transverse arcus. Ya, medial longitudinal arcus terdiri dari medial longitudinal arcus ini. Di sini medial longitudinal arcus itu kalau kita lihat itu adalah, kalau kita lihat dari bagian distal ditarik itu dari jempol ke ini ya, itu medial dari calcaneus talus ini ya. Dari calcaneus di sini, talus ya, navicular ya, cuneiform 1, 2, 3, dan metatarsal di sini. Metatarsal 1, 2, 3. Ini dikatakan medial longitudinal arcus di sini, medial longitudinal arcus. Terus ligamen-ligamen yang mensupport daripada medial longitudinal arcus ada plantar calcaneus navicular. Kalau kita kenal ligamen itu namanya hampir sama dengan tulangnya. Jadi kalau kita plantar calcaneus navicular, jadi jadi ini yang mengikat antara tulang calcaneus dan navicular, maka adanya di sini ya, plantar calcaneus navicular. Ini adalah ligamen plantar calcaneus navicular. Selanjutnya adalah long plantar ligamen. Long plantar ligamen itu dari di sini sampai ke sana, ya. Terus selanjutnya adalah plantar fascia. Ini adalah di sini ya, plantar fascia. Itu ada ligamen yang mensupport daripada medial longitudinal arcus. Selanjutnya deltoid itu di sini, ya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui daripada ligamen, terus otot apa saja yang mensupport di situ? Di situ ada otot-otot intrinsik, itu otot-otot yang letaknya di dalam dan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik itu tidak bisa kita palpasi, ya. Kalau ekstrinsik itu otot yang letaknya pada bagian luar, begitu ya. Otot-otot intrinsiknya ada abductor hallucis. Abductor hallucis itu yang berada di sini ya, abductor hallucis. Bentar. Oh ya, sebelumnya besok Selasa, mungkin kita besok Selasa depan kita agak gasik ya, karena Ibu ngajarnya juga lebih gasik itu di ini, jadi mungkin jam 8 tapi kita praktek ya apa-apa. Besok praktek di kampus. Besok Rabu jangan lupa kita mulai luring ya. Besok Rabu semua bawa peralatan yang dipunya, yang satu paket itu ya.
Oke. Ini yang muscular support, ada otot intrinsik dan ada otot ekstrinsik. Intrinsik itu ada otot-otot abduktor halukis ya, ada abduktor halukis itu di sini. Ini kan ada flexor halukis longus, ada abduktor halukis longus. Selanjutnya otot-otot intrinsik flexor digitorum brevis, ya ini berada di bawah di sini, flexor digitorum brevis. Selanjutnya dari otot-otot ekstrinsik ada otot tibialis posterior, ya, tibialis posterior itu ini ya, tibialis posterior ya, fungsinya untuk dorsal fleksi. Selanjutnya flexor halukis longus, ini nanti yang dari yang jempol ini ya, flexor halukis longus untuk anukan menggerakkan ibu jarinya. Flexor digitorum longus tibialis anterior ya, tibialis anterior yang berada di depan di sini ya, tibialis anterior. Selanjutnya ada flexor digitorum longus, flexor digitorum longus ini di sini. Oke. Selanjutnya pada arkus, pada lateral arkus ya, atau lateral longitudinal arkus itu pada bagian lateral itu kalau ditarik itu dari kelingking ke atas ini dikatakan lateral. Terdiri dari ada calcaneus, cuboidium, dan metatarsal 4 dan 5. Kalau tadi metatarsal 1 sampai 3, naviculare ya, dan calcaneus itu adalah di lateral longitudinal arcus. Kalau yang medial ya tadi, lateralnya adalah calcaneus, cuboidium, ini cuboidium seperti bentuknya kubus, dan metatarsal 4 dan 5. Ini adalah dikatakan lateral longitudinal arcus. Ligamen-ligamen yang mensupport daripada lateral longitudinal arcus itu adalah ligamen-ligamen plantar dan plantar fascia. Jadi ligamennya yang di daerah bawah ya, yang mensupport di sini nih. Ya. Nah, ini biasanya pada daerah ankle ini sering terjadi yang dinamakan sprain atau strain begitu, karena biasanya yang diakibatkan oleh aktivitas atau olahraga. Selanjutnya adalah transverse arcus. Ini yang dinamakan transverse arcus itu di sini nih, transverse arcus. Jadi pas di tengah ini ya, di sini itu adalah transverse arcus. Kelihatan ya, transverse arcus itu yang di sini nih ya, transverse arcus. Jadi di antara tulang-tulang tarsalia. Itu ligamen yang mensupport di sini adalah ligamen intermetatarsal. Ligamen intermetatarsal ini adalah di sini, intermetatarsal itu yang ini yang menguatkan tulang-tulang metatarsal. Jadi dinamakan ligamen intermetatarsal di sini nih, ligamennya, antar ligamennya. Intermetatarsal dan fascia plantar itu adalah yang menguatkan arcus daripada ligamen pada transverse arcus. Selanjutnya otot-otot yang mensupport di sini ya, itu adalah semua otot-otot intrinsik muscle, otot-otot ekstrinsik, dan tibialis posterior, tibialis anterior, tibialis posterior, tibialis anterior, dan peroneus longus. Peroneus longus itu dia melalui di sini ya, terus dari lateral dia masuk ke dalam lewat bawah sampai di ibu jari. Itu peroneus longus yang fungsinya untuk plantar fleksi.
Nah, pada flat foot ya itu adalah ini kalau kita lihat ini normal, lihat terdapat arkus pada longitudinal medial arkus ya, pada transverse itu ada arkusnya. Nah, ini kalau kita lihat nih pada flat foot itu cuma ada sedikit, jadi dibilang cuma low arkus atau loss gitu, sama sekali tidak ada arkus begitu ya, loss of normal medial longitudinal arcus. Jadi dikatakan di sini ya, flat foot itu loss tidak ada arcus pada media longitudinal arcus ya. Nah, biasanya ini akan problem ini terjadi pada anak-anak ataupun orang tua, pada anak-anak karena belum terbentuknya lemak pada daerah medial arcus ya. Sementara pada hand foot itu akan terjadi ini mercing ini ya, dia akan terjadi di sini weight bearingnya kita lihat kalau pada hand foot, lihat antara normal sama yang flat foot. Perhatikan pada hand foot itu displacement atau hand foot when forcing lower ya, dia tulangnya lebih cenderung dia langsung pada hand footnya itu ya. Hand foot itu ada calcaneus ya di sini ya, ini langsung, dan talus ini ya, ini tulangnya itu cenderung menyentuh pada permukaan tanah. Nih, lihat, diperhatikan pada hand foot-nya. Abnormalitas ini kalau kita lihat normal arcus, ini kita lihat pada flat foot. Nah, ini biasanya kita lihat normal arcus ini pada hand foot-nya itu juga pada longitudinal medial arcus-nya ini diperhatikan terjadi hal valgus ya, pada daerah di sini terjadi hal valgus ya, terus terjadinya subluxasi pada subtalar joint ini, tapi dalam derajat ringan karena dia langsung napak begitu mengakibatkan subtalarnya dia terjadi subluxasi sedikit ke daerah anterior, dan di sini akan terjadi eversi pada calcaneus. Ini sebenarnya kita bisa melihat pada waktu kita melakukan inversi. Inspeksi. Itu kalau kita lihat itu calcaneusnya ini bisa diperhatikan bahwa calcaneus akan terjadi eversi, jadi tidak berada segaris di tengahnya. Ya. Dan pada bagian lateral itu terjadi angulasi pada midtarsalnya. Ya. Selanjutnya ada supinasi pada forefoot. Dia supinasi, sedikit supinasi pada forefoot-nya. Ya, dan biasanya akan terjadi pemendekan pada tendon Achilles-nya. Ya, terjadi pada softening ya, pada tendon Achilles. Untuk flat foot ini ada dua macam, kongenital dan bawaan. Kongenital itu bisa bersifat fleksibel flat foot ataupun bisa bersifat rigid flat foot. Nah,
pada yang bawaan ini bisa disebabkan karena adanya kelainan pada struktural, yaitu pada tulangnya, yaitu pada talus dan ataupun calcaneus. Terus terjadinya pada gangguan pada ligamen. Selanjutnya adalah karena gangguan pada postural atau orstatik. Jadi di sini karena gangguan pada postural itu gangguan biasanya pada ototnya, ya, karena bisa juga disebabkan oleh karena penyakit degenerasi atau artritis, begitu ya. Jadi di sini flat foot tipenya ada dua, yaitu kongenital dan bawaan. Kongenital itu bisa bersifat fleksibel flat foot. Fleksibel flat foot itu pada waktu dia berdiri itu bisa disebabkan karena berat badan yang naik berlebihan, atau pada wanita hamil, pada yang orang-orang yang overweight itu kadang gangguan pada yaitu fleksibel flat foot. Jadi pada waktu berdiri menapa itu ya, itu kelihatan flat foot, tapi pada waktu diangkat itu tidak terlihat adanya arkus pada longitudinal medial arkusnya, begitu ya. Selanjutnya kalau rigid flat foot ini disebabkan karena gangguan pada distribusi daripada tonus ototnya. Nah, ini fleksibel flat foot. Nah, kita lihat no width. Jadi pada waktu tidak menapa, ini loh, lihat, pada waktu tidak menapa terlihat adanya arkus. Tapi pada waktu menapa, iya, pada waktu menapa terlihat adanya pada waktu menapa itu terjadi flat foot. Ini yang dikatakan fleksibel flat foot. Ini arkus dengan pressure on the foot. Jadi terjadi ini tidak terjadi flat foot apabila tidak ada tekanan pada kakinya. Pada overstanding, lost the head on the arcus. Jadi apabila dia berdiri tapi tidak kita tekankan, maka akan ada arkusnya, ya. Ini flexibility flat foot, ya, masih flexibility flat foot itu normal pada anak-anak. Jadi anak-anak itu pada waktu anak-anak itu pada waktu kita lihat menapa itu kelihatan flat foot karena memang belum terbentuknya lemak, belum hilang ya di situ. Tapi kalau pada waktu diangkat itu tidak terlihat flat foot, ya. Fleksibilitas flat foot bisa normal, ini terjadi normal pada anak disebabkan karena keturunan, karena adanya ligamen laksite dan joint hipermobilitas. Apabila terjadi ligamen laksite, jadi apabila diangkat jadi ligamen laksite, jadi disebabkan oleh adanya ligamen laksite atau joint hypermobility. Biasanya joint hypermobility itu bisa disebabkan ligamen laksite atau karena adanya kelemahan pada otot-otot yang mensupport, gitu ya. Sekarang adalah rigid atau stiff flat foot. Rigid jadi kaku atau stiff flat foot. Ini ya. Kalau kita lihat ini ya, pada kaki baik ini akan terlihat baik pada waktu diangkat maupun kita turunkan di tanah, pada waktu kita menapa itu sama-sama
adanya flat foot. Lihat pada waktu dia tidur juga terlihat flat foot. Pada waktu dia turun menapak juga ada flat foot. Ya. Disebabkan ini bisa disebabkan karena gangguan kongenital, ya, adanya tarsal coalition dan terjadi inflammatory joint disorder, adanya inflamasi pada persendian dan adanya gangguan daripada neurologi atau gangguan daripada distribusi tonus otot. Kalau kita pada waktu kasus flat foot, kita harus melakukan asesmen. Nah, yang pertama yaitu kita harus clinical assessment. Nah, ini kita harus mengetahui riwayat neonatal problem atau riwayat keluarganya bagaimana. Ya, jadi apakah ada adanya keturunan flat foot, terus selanjutnya apakah pada masa-masa neonatal, persalinan dan sebagainya itu ada gangguan atau tidak, gitu ya. Selanjutnya kita lihat health position pada waktu kita berdiri nanti diperhatikan. Terus kita lakukan tiptoe test ya pada jalannya, nanti besok kita praktekkan cek tes ya, kita lihat clinical assessment apakah penderita ada gangguan artritis ya, apakah terus ada kepada spine, hip dan knee-nya, karena gangguan pada hip, knee atau pada tulang belakang itu juga bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan terjadinya flat foot. Begitu ya. Jadi kadang bukan karena gangguan pada sebenarnya pada arkusnya, tapi kemungkinan umpamanya ternyata dia genu-valgus, begitu itu juga bisa menyebabkan flat foot, begitu ya. Itu. Oke, selanjutnya radio kita bisa lihat pada ini ya, pada asesmen klinik ini kita bisa lihat daripada foto ronsen ya, bagaimana kita lihat pada bagian lateralnya, medialnya gitu ya, itu kita bisa melihat ya foto ronsennya bagaimana hasilnya ya. Biasanya apa yang terjadi apabila di sini ya, pada apa yang terjadi pada flat foot ini sebenarnya talus itu turn inward, jadi talus itu sedikit ada pergeseran, yaitu ke bawah dan ke dalam ya, ataupun keluar ya. Ini kalau kita lihat arahnya, lihat talusnya, set kita lihat ke tengah itu ya, set ini ya, talus sedikit ke dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memperhatikan ya, kita lihat, kita besarkan dulu ini tulang-tulangnya ya, supaya bisa kelihatan. Nah, oke. Nah, kita perhatikan. Ini pada normal, ini tidak normal. Ini ada tulang calcaneus, ini talus. Ya, talus itu kalau ini dalam posisi talus pada posisi sitting ini ya, pada hind foot ini ya, ini jajar ya, natural kalau kita lihat, perhatikan. Nah,
Ini talus ya, ini dalam posisi duduk ya. Kalau kita lihat di hand foot-nya, ini coba kalau lihat alignment-nya, kita normal alignment-nya, kita lihat abnormalnya, alignment-nya tidak di ini ya. Ya, kita lihat pada talusnya. Ini calcaneus, ini talus. Kalau kita lihat ya sedikit dia ke bawah dan ke dalam, ke sana ya. Ini. Selanjutnya untuk treatment, kita harus bisa membedakan mana yang flexibility, mana yang rigid, ya. Jadi kita harus membedakan dan penanganannya mestinya akan berbeda antara fleksibel dan rigid. Nah, rencana treatmentnya itu anak usia 2 sampai 3 tahun itu ya, itu menggunakan ortopedik dengan komersial dikasih arkus ya, komersial Helmwich ya, dikasih medial arkusnya ya, antara 1,8 atau sampai 3 sampai 16 inci, dan muskular pad itu jadi dikasih 2 sampai 3 tahun itu dikasih pakai sepatu Thomas, sepatu ortopedik dan dengan Thomas Hill ya. Jadi nanti dikasih medial arkusnya. 3 sampai 9 tahun itu untuk yang asimptomatis itu dilakukan parent education, sering dilakukan stretching pada daerah otot gastrocnemius. Untuk simptomatik itu tetap menggunakan orthopedic shoes ya, sepatu ortopedik dan custom protese. Jadi nanti sepatu ortopedik itu sampai di atas mata kaki. Betul. Sampai anak usia 10 sampai 14 tahun itu kalau asimptomatis tanpa tidak perlu dilakukan treatment ya. Untuk yang bergejala itu dengan menggunakan molded orthose, tetap menggunakan nanti pakai sepatu khusus tapi dikasih medial arkus. Selanjutnya untuk flexibility flat foot, kita lihat flexibility itu bisa disebabkan karena hypermobility, bisa disebabkan ligamen laxity, ya bisa disebabkan oleh overweight, dan biasanya kalau pada anak-anak biasanya memang normal, tapi pada waktu kita lihat terdapat arkus karena pada anak itu ligamennya juga belum begitu, masih ini ya, masih laxity, terus otot-ototnya juga masih lemah. Jadi kadang dia pada waktu berdiri nampak terlihat flat foot. Nah, exercise yang bisa untuk flexibility flat foot, kita melakukan exercise dengan strengthening muscle, yaitu otot-otot intrinsik dan ekstrinsik. Otot-otot digi turun, longus, longus, terus tibialis posterior, tibialis anterior, dan sebagainya. Selanjutnya memakai sepatu yang spesial ya, dengan menggunakan arkus support. Nah, dikasih ditambahan di dalam itu ditambahin ya arkus support gitu ya. Bisa juga kita lakukan rekonstruksi ya pada hand foot-nya.
Nah, di sini nih itu juga bisa dilakukan pembedahan flexibility platform. Kalau ligamennya karena hiperlaksite nanti dipotong ligamennya dipendek. Nah, exercise yang bisa diberikan pada flat foot yaitu to walking and multiple to up, yaitu to walking, nanti kita jalan dengan latihan dengan jinjit itu ya. Terus selanjutnya kita ini kan di sini ini untuk menguatkan otot-otot fleksornya. Nah, terus kita lakukan kontraksi stretching pada tendon Achilles ya. Jadi kita lakukan kontrak relax gitu ya, tendon kontrak stretching gitu ya untuk gerakan aktif maupun pasif. Terus selanjutnya grabbing marbles with help to walking, yaitu jalan dengan kayak mencengkram gitu ya. Playing in sand, jadi di pasir, ballet dancing ya, lakukan ballet dancing dengan kita latihan berjinjit, walking and supinasi boat. Jadi kita latihan jalan dengan supinasi boat. Jadi kita anukan ke latar. Besok kita praktekkan untuk di sini ya exercise-nya. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai flat foot, silahkan. Halo, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai flat foot. Belum ada, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan di materi berikutnya. Oke, sebentar. Ya, kita masuk di Down syndrome. Oh, sebentar belum tak stop. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Tadi ini kita teori 2 kali ya. 2 ini, jadi kita nanti sampai ya 12 lebih gitu ya. Oke. Down syndrome. Ya. Down syndrome ini sudah
banyak yang menjumpai anak-anak dengan gangguan Down syndrome. Kalau kita lihat secara fisik, kita lihat mongoloid, ya, mongoloid tapi orangnya pendek, gesek, terus lidahnya cenderung dia keluar, mulutnya lebar, telinganya dia cenderung ke dalam, alisnya cenderung lebih berdekatan, begitu ya. Itu jadi pendek, jadinya pendek. Selanjutnya pada ini dua saja. Ini secara fisik sangat terlihat sekali untuk anak-anak Down syndrome, gitu ya. Saya rasa semua pernah melihat ya, walaupun Anda kadang belum tahu bahwa anak ini adalah gangguan Down syndrome. Cuma Anda mestinya tahu kok anak Down syndrome itu kayak anak yang mempunyai kelainan. Karena terlihat anak Down syndrome memang diikuti dengan gangguan retardasi mental. Cuma retardasi mental yang ringan, sedang, dan berat, gitu ya. Jadi kalau yang ringan hampir mirip seperti, nggak terlihat sekali bahwa anak ini terlihat ideal, itu tidak begitu kelihatan. Cuma terlihat molor, ya, terlihat anak-anak Down syndrome. Down syndrome ini adalah kongenital disebabkan karena kelebihan kromosom, yaitu 23 kromosom. Di sini harusnya kromosom itu kan terdiri dari ada 2 kromosom. Pada kromosom ke-21 itu kelebihan kromosom, maka dinamakan trisomi, gangguan pada trisomi ya, kromosom, atau kita kenal itu Down syndrome. Ya, di sini lihat terjadi kesalahan di dalam dalam mutasi, yaitu pada kromosomnya di sini ya. Di kanan 2 saya memecahkan 2 di sini dari kesalahan ya. Resiko kelahiran Down syndrome pada ibu ya. Pada ibu ini biasanya disebabkan karena semakin usia ibu meningkat, jadi resiko kelahiran anak Down syndrome itu cenderung lebih tinggi. Kalau kita lihat pada anak usia ibu 25, itu kejadian resiko terhadap anak lahir Down syndrome itu cenderung lebih kecil dibanding anak ibu yang melahirkan pada usia 30. Lebih tinggi juga resikonya pada ibu melahirkan pada usia 35. 40 itu cenderung resiko lebih tinggi dibanding pada usia 35. Pada usia 45 itu relatif lebih tinggi juga karena ini pengaruh daripada hormonnya, gitu ya. Pengertian dari Down syndrome itu kelainan bawaan sejak lahir yang terjadi pada 1 di antara 700 bayi, dikenal yaitu mongoloid atau Down syndrome, ya kayak orang mongoloid ya. Ditandai oleh kelainan jiwa atau cacat mental mulai dari yang sedang sampai berat ya. Jadi memang Down syndrome itu biasanya memang diikuti oleh gangguan mental atau retardasi mental. Tapi hampir semua anak yang menderita kelainan ini dapat belajar membaca, merawat dirinya sendiri. Begitu ya. Mungkin di sini gangguan retardasi mentalnya ringan dan sedang, tidak berat ya. Sindrom Down ini adalah suatu kumpulan gejala akibat daripada abnormalitas kromosom, biasanya pada kromosom 21 ya.
yang tidak berhasil memisahkan diri selama meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom. Sindrom ini pertama kali diuraikan oleh Langdon Down pada tahun 1866, maka dikenal yaitu Down syndrome, karena yang menemukan juga Down. Down syndrome ini merupakan kelainan kromosom, maka kita sebagai fisioterapi tidak menyembuhkan Down syndrome-nya karena ini ada kelainan dari sejak lahir, karena kelainan kromosom itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengoptimalkan gerak dan fungsionalnya, gitu ya. Ini merupakan kelainan kromosom autosomal yang paling banyak terjadi pada manusia. Diperkirakan 20% anak dengan Down syndrome dilahirkan dari ibu yang berusia di atas 35 tahun, maka usia di atas 30 tahun ke atas itu mempunyai resiko lebih dibanding ibu yang melahirkan di bawah usia 30 tahun. Jadi untuk para remaja putri, kalian adalah calon ibu, kalau bisa, karena sekarang itu kan zamannya, sekarang itu wanita dan laki-laki itu sama berkarirnya, tapi jangan lupa bahwa wanita itu juga punya kodrat, yaitu kita harus melahirkan juga. Jadi kita harus memikirkan di sana untuk produktivitas reproduksi wanita itu yang paling bagus kan di bawah usia 30 tahun. Di atas 30 tahun itu risiko cenderung lebih tinggi, gitu ya. Nah, di atas 30 tahun itu wanita itu tidak mengalami masa sudah penurunan, begitu ya. Sindrom Down merupakan cacat bawaan disebabkan karena adanya kelainan kromosom X. Sindrom ini disebut karena trisomi 21, karena 3 dari 21 kromosom menggantikan yang normal. Ya. 95% kasus Down syndrome itu kelebihan kromosom. Rata kelebihan kromosom, ya. Kelainan kromosom itu bisa terletak pada kromosom 21 dan 15, tapi kebanyakan ini terjadi pada kelainan terletak pada kromosom 21. Nah, kemungkinan ini bisa disebabkan, kemungkinan etiologinya itu ada 3. Non-gene junction seperti osteogenesis itu dikenal dengan trisomi, translokasi kromosom 21 dan 15, dan mosaik. Mosaik itu jarang, paling 5% ya. Faktor yang berperan dalam terjadinya kelainan kromosom itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada genetik, ya, genetik keluarga yang mempunyai riwayat sindrom mempunyai risiko lebih tinggi. Yang kedua, karena adanya radiasi, itu sebagian besar penelitian bahwa sekitar 3% itu yang melahirkan sindrom pernah mengalami radiasi sebelum konsepsi. Jadi maka kalau mau program hamil itu harus benar-benar diperhatikan ya. Selanjutnya yang ketiga, karena atau yang keempat, imun dan kelainan endokrin pada ibu, atau juga bisa kelainan autoimun tiroid atau penyakit yang dikaitkan dengan tiroid ya. Karena ini hubungannya dengan gangguan di metabolisme ibu. Selanjutnya juga bisa disebabkan karena umur ibu. Bila usia di atas 35 tahun, ini terjadinya perubahan
umur ayah, selain itu ada seperti umur ayah karena bisa disebabkan karena faktor lain yaitu intragametik atau organisasi nukleus atau bahan kimia atau frekuensi koitus ya. Tapi ini secara penelitian itu memang belum terbukti, ini cuma beberapa faktor risiko ya. Gejala klinis pada Down syndrome itu biasanya berat badan lahir bayi ya itu kurang dari normal. Ya, beberapa bentuk kelainan anak Down syndrome itu sutura sagittalisnya terpisah. Visura palpebralis yang miring, jarak yang lebar antara kaki. Jadi kakinya itu pendek tapi jaraknya lebar. Ya, ada plantar kris ya, jari kaki 1 dan 2, adanya hiperfleksibilitas atau hipermobil, ya, adanya peningkatan jaringan sekitar leher-lehernya itu pendek dan di sini cenderung banyak lipatannya. Palatum yang abnormal, hidung hipoplastik, hidungnya pesek, dan kelemahan otot dan hipotonia. Mulut terbuka dan lidah terbuka. Melakukan epikantus lepan kulit bentuk pada mata sebelah dalam. Ada single palmagris pada tangan seperti ini ya. Jarak pukul yang lebar, oksiput yang datar, tangan dan kaki pendek serta lebar, bentuk atau struktur telinga yang abnormal, kelainan mata, tangan, kaki, mulut, ya, dan mata sipit. Gejala lain pada Down syndrome ini biasanya kelainan ini umurnya itu cenderung lebih pendek dibanding teman sebayanya ya, karena biasanya faktor lain itu populernya. Kepandaiannya lebih rendah dari normal karena memang anak ini ada kelainan mental. Lebar tengkorak lebih pendek, mata sipit ya. Biasanya kadang ada beberapa anak yang mengalami adanya kelainan gangguan jantung bawaan dan juga mengalami kelainan saluran pencernaan ya. Dan hipotonia. Komplikasi pada anak-anak ini ya, Down syndrome itu adalah penyakit Alzheimer ya, dan leukemia itu komplikasinya. Ini juga yang 14% itu hidup sampai 68 tahun. Tingginya angka kejadian penyakit jantung bawaan pada penderita ini mengakibatkan 80% kematian. Maka biasanya makanya dibilang pada Down syndrome itu angka harapan hidup itu lebih rendah dibandingkan pada anak normal karena 80% itu memang mempunyai penyakit jantung bawaan. Dan resiko tinggi terkenanya leukemia ya, itu 15 kali dari populasi yang normal. Jadi mempunyai resiko 15 kali daripada anak. Dan biasanya pada di sini Down syndrome itu juga biasanya mempunyai resiko tinggi Alzheimer ya, itu setelah pada usia 44 tahun. Jadi ini benar-benar akhirnya akan mengalami, inilah yang mengakibatkan angka harapan hidup untuk itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak. Tapi anak ini bisa sampai usia 60 tahun. Ya.
Anak-anak Down syndrome juga akan mengalami beberapa hal gangguan tiroid, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, ya. Biasanya anak usia 30 tahun ke atas mengalami demensia, yaitu ya. Nah, ini kalau kita melakukan diagnosa sebenarnya pada pemeriksaan radiologi, kalau kita lakukan radiologi maka kita akan adanya palik sutura dan frontale yang lambat menutup. Tulang ilium dan saya melebar disertai sudut acetabulum yang lebar. Itu tulang ilium dan saya. Nah, iliumnya cenderung lebar. Kalau kita melakukan diagnosa pada antenatal dengan pemeriksaan cairan amnion dan virikarionik dapat dilakukan secepatnya pada kehamilan 3 bulan atau pada ibu yang sebelumnya pernah melahirkan anak Down syndrome. Jadi kalau kita temukan janin yang dikandung Down syndrome dapat ditawarkan terminal kehamilan atau dilakukan pengobatan, yaitu dengan pengobatan dengan menggunakan stem cell, begitu ya. Jadi diagnosa itu sebenarnya bisa dilakukan dari sejak awal, terutama kalau ibu hamil tapi mempunyai riwayat yang menderita Down syndrome, itu sebenarnya bisa dilihat nanti dari cairan amnionnya, ya. Kalau penata laksanaan ini karena biasanya ada gangguan pendengaran, penyakit jantung bawaan, penglihatan, itu sebenarnya harus kita lakukan pemeriksaan dari sejak awal dan kita lakukan evaluasi. Begitu. Pemeriksaan kali ini bisa pemeriksaan neonatal itu harus kita cek beberapa kadar suhu, nutrisi ibu, indera penglihatan, kemampuan kognitif dan perkembangan mental anak, ya, kemampuan motoriknya, kemampuan keluarga dan merawat anak dengan sindrom Down-nya, ya itu harus kita lakukan. Terus kita lihat pengkajian terhadap kemampuan motorik kasar dan halusnya bagaimana, kognitif perkembangan mentalnya gimana, kemampuan anak berkomunikasi. Wah, di sini, iya sudah dia. Terus penyelesaian keluarga terhadap diagnosa dan kemajuan perkembangan mental. Karena setiap keluarga yang menemukan pada waktu awal lahir anak dengan Down syndrome itu sebenarnya keluarga itu harus diberikan motivasi dan dorongan bahwa nanti ke depannya itu anaknya itu perkembangannya bagaimana, resiko-resikonya apa saja, terus apa yang harus dilakukan. Itu ya, itu sangat sekali. Nah, ini saya kira nggak perlu. Diagnosa fisioterapi, kalau kita lihat kita melakukan asesmen, kita mulai dengan melakukan anamnesis. Anamnesis kita lakukan yaitu yang dengan anamnesis umum dilakukan, anamnesis umum itu kita tanya namanya, usianya, dan sebagainya. Anamnesis khusus yaitu keluhan pada anak itu, kemampuan dan ketidakmampuan anak itu bagaimana, itu ya. Selanjutnya ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit itu kita tanyakan
pada masa kehamilannya seperti apa itu harus kita tanyakan. Masa kehamilannya apakah pernah terpapar radiasi ataukah ada pernah kena virus atau dan lain sebagainya. Terus pada masa kehamilan apakah selalu ada pemantauan ANC atau tidak seperti itu. Terus proses persalinannya bagaimana. Terus riwayat keluarga itu harus ditanyakan apakah dari keluarga baik bapak atau ibu itu ada yang menderita Down syndrome atau tidak, begitu ya. Selanjutnya kita lakukan inspeksi. Kalau inspeksi terlihat wajah mongoloid, gitu ya. Selanjutnya kita lihat pada waktu inspeksi itu kemampuan anaknya kan. Kalau anak itu baru bisa mampunya tidur telentang, kita lihat pada waktu tidur telentang itu yang kalian temukan apa pada waktu pemeriksaan inspeksinya itu ya. Selanjutnya umpamanya telentang pada posisinya anak baru umur 3 bulan, pada waktu telentang kita lihat posisinya. Kalau 3 bulan itu harusnya sudah otot-otot anti gravitasinya sudah berkembang, begitu ya. Terus selanjutnya gerakan sudah mulai simetrikal, begitu. Jadi nanti dilihat di situ di inspeksinya yang kamu temukan itu seperti apa. Pada waktu tidur tengkurap juga iya. 3 bulan apakah anak ini pada waktu inspeksi anak sudah bisa mengangkat kepala atau tidak, berapa lama, begitu ya. Itu adalah inspeksi. Palpasi kita perhatikan tonus ototnya, apakah adanya hipotonus ataukah hipertonus. Itu kan hipotonus itu kan bisa dipalpasi, ototnya lembek, itu kan hipotonus. Itu ya. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan gerak dasarnya, itu kita lakukan dengan gerakan pasif saja. Bagaimana? Apakah ada, kalau hipotonus kan berarti tidak ada tahanan sama sekali, loss malahan ya. Begitu kan adanya. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik yaitu dengan kita tes tonus ototnya, kita tes kekuatan ototnya. Kekuatan ototnya itu kita lihat bagaimana. Kita tidak bisa kita bisa melihat dari kemampuan anak tadi, begitu ya. Itu. Selanjutnya adalah kita bisa setelah dari pemeriksaan tadi kita menentukan diagnosa. Pada impairment-nya itu adanya hipotonus general disebabkan karena adanya kelainan kromosom trisomi 21. Adanya kelemahan otot pada otot apa gitu ya. Ini disebutkan ototnya apa. Karena setiap Down syndrome itu kelemahan ototnya mestinya akan berbeda. Adanya hiperlaksiti apa? Hiperlaksiti pada daerah lutut, apakah ankle ataukah di mana. Selanjutnya fungsional limitation, adanya keterlambatan motorik kasar dan halus dan ketidakmampuan mengontrol gerakan kemana. Ini ya. Ini harus adanya abnormalisasi pada waktu berdiri. Nanti perhatikan posturnya, ya. Nah, di situ. Terus intervensi yang bisa kita berikan itu adalah latihan-latihan stabilisasi kalau memang gangguan pada hipomobil begitu ya. Terus stabilisasi namanya pada lutut, apakah pada ankle gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Jadi mana yang mengalami hiperlaksite atau hipermobilnya begitu. Jadi kita lakukan yaitu latihan stabilisasi namanya pada daerah
pemain lututnya, kita lakukan penekanan pada lutut itu dengan gerakan sebenarnya kita memberikan secara tidak langsung gerakan aktif ya supaya anak itu bisa melakukan aktif. Besok aja ya kita praktekkan untuk Down syndrome. Ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, untuk Down syndrome. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai Down syndrome. Ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke. Ya. Ya, kita lanjut ke ADHD. Ini kita sekedar tahu saja ya. Ini karena di gangguan perilaku ya, karena kita itu banyak sekali anak-anak dengan gangguan perilaku ya. Ya. Kalian mesti sering lihat ya, attention deficit hyperactive disorder atau kita kenal disorder, jadi anaknya cenderung menarik diri ya. Kalau di sini ADHD itu jadi mengalami gangguan atensi tapi ya, ada gangguan yang sangat
ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD ini adalah gangguan perilaku atau gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik. Jadi terjadi peningkatan aktivitas motorik anak hingga menyebabkan aktivitas anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan. Jadi aktivitas motorik yang sangat berlebihan ini dinamakan ADHD. Ditandai biasanya tanda-tanda ADHD ini adalah biasanya anak gelisah, tidak bisa diam ya, dia gerak terus tidak bisa duduk tenang, suka meletup-letup ya, dia ini ya, aktivitas berlebihan dan suka membuat keributan. Jadi kalau kalian kok merasa ada beberapa tanda-tanda ini, maka perlu kita curiga bahwa anak ini ada gangguan ADHD. Gejalanya menurut berdasarkan epidemiologinya pada anak itu cenderung adanya sensitif, dia sangat sensitif terhadap suara dan cahaya, sering menangis, suka menjerit, ya biasanya anak ini sulit tidur dan sulit minum ASI, tidak senang digendong dan suka membenturkan kepala dan sering marah berlebihan, ya. Itu jadi anak itu suka meletup-letup ya, jadi dia sering menangis. Pada anak itu biasanya sering mengalami kecelakaan, sering jatuh. Perilaku berubah-ubah, gerakannya konstan. Ada yang cuma tangannya gini-gini terus, ada yang kakinya gini-gini terus ya. Lebih ribut dibanding dengan anak lain, kurang konsentrasi. Namanya aja defisit attention ya, tidak bisa diam, mudah marah ya, nafsu makan turun, suka menyakiti diri sendiri dan biasanya ada gangguan tidur, gitu ya. Ada 3 gejala utama untuk ADHD. Biasanya yang pertama inattention, kurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian. Jadi adanya gangguan atensi, contohnya mainnya sering ditinggal, mudah beralih ke perhatian. Jadi habis mainan gini ada temen ini, ya jadi senang ini, temennya kadang tahu direbut seperti itu ya. Terus hiperaktif, sulit untuk diam, selalu memegang apa yang dilihat dan suka teriak-teriak. Jadi apapun yang dilihat dia itu sukanya megang. Jadi walaupun sama, kalau dilihat temennya bapak ya dipegang dan suka teriak-teriak. Dan biasanya pada anak ini sangat impulsif sekali, kesulitan untuk menunda respon ya. Suka mengambil mainan dengan paksa dan tidak sabar. Jadi impulsif. Jadi kalau lihat dia senang ya langsung kadang bisa direbut. Itu anak-anak yang hiperaktif. Biasanya ini sebenarnya dilakukan nanti. Memang kita sebagai seorang fisioterapi di ini kita tidak bisa melakukan diagnosa pada ADHD-nya, tapi kita cenderung akan menangani di gangguan gerak dan fungsinya. Namanya gerakan yang berulang-ulang. Apa yang gerakannya berulang-ulang? Jadi itu yang nanti kita lakukan latihan. Jadi di sini pada gangguan perilaku itu kita harus melakukan pengkajian dengan analisa yang lumayan agak ini ya, karena itu nanti sebenarnya gangguan berulang-ulang itu bisa juga karena gangguan di posturnya atau karena gangguan pada sensoriknya, dia kekurangan sensorik terutama di taktilnya. Itu nanti bagaimana kita pada waktu kita melakukan latihan bisa menggunakan sensori integrasinya, terus stimulasi taktil dan sebagainya. Jadi kita cukup tahu saja untuk informatika, kita tidak mewenang untuk
kita melakukan anak dengan gangguan perilaku. Begitu. Kita serahkan kepada ini, tapi kita cukup tahu bahwa anak dengan gangguan seperti ini adalah anak dengan gangguan ADHD saja. Itu ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai ADHD. Saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Di lingkungan saya itu ada 3 anak yang menderita ADHD. Itu kok tiga-tiganya dalam komunikasi, dalam berbicara itu kok terlambat ya, Bu. Terus penanganan pertama untuk penderita ADHD itu seperti apa, Bu? Bagian fisioterapinya. Ya, terima kasih. Untuk ADHD, itu anaknya usia berapa ya, Mbak ya? Kok semuanya mengalami keterlambatan komunikasi bicara? Anaknya usia berapa? Ada yang 4 tahunan kayaknya, Bu. Terus ada yang sudah SD gitu. Sepertinya gitu. Oh ya, oke. Ya, memang pada ADHD karena di sini ada gangguan attention deficit, jadi memang kurangnya kemampuan untuk memusatkan perhatian. Jadi pada waktu kita ajak komunikasi itu sangat sulit untuk kontak matanya, gitu ya. Jadi kita akan sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan pada anak ADHD. Jadi karena disitulah kenapa pada anak ADHD kan terjadi gangguan bicara karena tidak ada interaksi antara kita dengan anak itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan respon ya. Terutama kalau anak ADHD itu kontak matanya kita tidak dapat. Coba pada waktu kita ini kan anak kebutuhan khusus, ya. Anak kebutuhan. Pada waktu kita mengajarkan tidak ada kontak mata, bagaimana dia bisa menerima informasi ke kita. Secara sensoriknya aja tidak bisa. Bagaimana dia bisa melakukan secara motorik. Begitu ya. Itu. Terus sebenarnya berada di situ. Jadi hal yang harus pertama dilakukan adalah apabila kita curiga anak ini ADHD, ya hal pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah di mana. Maka kita harus melakukan pemeriksaan sebenarnya sama dengan anak normal. Kita lakukan pemeriksaan motoriknya. Kemampuan anaknya yang terakhir di apa? Terus sensoriknya. Apakah pada waktu kita lakukan sensorik umpamanya kita lakukan latihan itu bagaimana ya? Jadi yang pertama itu kita harus melakukan konseling terlebih dahulu ya kalau kita curiga itu kita lakukan konseling kepada psikiater atau psikolog ya. Kita menemukan ADHD, kita lakukan di situ. Selanjutnya kita melakukan sensori integrasi. Jadi kita melakukan kita mengintegrasikan antara sensorik dan motoriknya. Maka kita melakukan stimulasi taktilnya. Itu ya. Itu jadi untuk supaya anak itu terbiasa kita lakukan sentuhan begitu ya. Jadi dia bisa merasakan sentuhannya itu seperti apa begitu ya. Anak-anak ini sangat sensitif sekali biasanya, terutama pada
daerah-daerah yang berhubungan yaitu pada daerah abdomen, sangat sensitif sekali adik-adik. Jadi sangat hipersensitif. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu latihan stimulasi sensoriknya, yaitu dengan sentuhan taktil kaki. Kita lakukan sensori integrasinya. Itu ya, stimulasi taktil yang kita mulai dari ujung kepala sampai di ujung kaki. Besok kita lakukan caranya seperti apa, ya, sensori taktilnya. Itu dari stimulasi taktil itu nanti anak itu akan terbiasa disentuh, dia bisa merasakan melalui taktilnya tadi, maka dia akan makan respon, dan ini bisa meningkatkan konsentrasi dan bisa meningkatkan attention-nya. Selanjutnya juga keseimbangannya. Jadi hal yang pertama adalah sering kita lakukan stimulasi taktil. Umpamanya kalau pada ibu sering lakukan yaitu dengan masas, tapi masas yang ringan saja dengan usap. Setiap indera itu kita pegang dari awal, dari sana ya, mata, hidung, gini kita lakukan semua. Sensori. Nah, sampai benar-benar ke ujung jari. Sentuhannya ringan saja, ke atas lagi, terus ke bawah. Begitu. Jadi dari ujung kepala ini dimulai dari ekstremitas dimulai dari kanan baru begitu. Nanti kita bentuknya adalah bentuk bintang, jadi seperti arah pembuluh limfanya. Gitu ya Mbak ya. Ya, Mbak Lutfi ya. Ya Bu. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini kalau tidak ada saya absen terlebih dahulu. Anak Amalia ada?